Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malakan memiliki seorang malaikat. Malakan ini berupa mufrad, maka dimaknai seorang malaikat. Tapi kalau di Indonesia mah sama antara mufrad dengan jamak itu malaikat gitu ya. Tapi kalau menyebutnya malaikat banyak ya tinggal didobel, malaikat-malaikat. Kalau di istilah Arab menggunakan mufrad tasniyah dan jamak. Seperti halnya diungkapkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diperintahkan oleh Siti Zulaikha karena mendapatkan cibiran dan fitnahan. Maka maksud dari Siti Zulaikha ini memperlihatkan kepada para pembesar-pembesar nyonya masa itu ya tenun untuk menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Jangankan sekali, beliau hidup bertahun-tahun, ya mohon maaf, secara hasrat wanita sudah tidak kuat lagi gitu ya. Maka mendapatkan cibiran dan lain sebagainya. Kemudian diundanglah para pembesar-pembesar kalangan nyonya-nyonya pada saat itu dan dihidangkan buah-buahan disertai dengan pisau yang tajam. Ketika dipersilahkan untuk mengupas buah-buahan, kemudian lewatlah, disuruh lewat Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika lewat, betapa terpesonanya itu laki-laki perempuan melihat Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa, dan baru kali itu melihat laki-laki yang ganteng. Mereka menyatakan, ma hadza basyaron, ini mah bukan manusia biasa katanya. In huwa illa malakum karim, tetapi dia adalah malaikat yang mulia katanya. Malakun karim, malakun karim, malakun, malakan. Nah, kalau di sini malakan disebutnya ya. Malakun karim, malaikat yang mulia. Maka ketika mereka mengupas tanpa sadar tangannya terkupas ya. Bukannya buah, malah tangannya sendiri yang terkupas, dan itu tidak terasa sakitnya, saking terpesonanya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk berkhitan. Nah, ini salah satu dari perintah Allah, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, dan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti sebagian milahnya Nabi Ibrahim. Salah satu milah Nabi Ibrahim yang dijadikan syariat Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah khitan. Dan pertama kali turun ayat khitan atau perintah khitan kepada Nabi Ibrahim adalah ketika beliau usia 80 tahun. Ada hadis yang dinyatakan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waqtatana Ibrahimu alaihi salam, dan Nabi Ibrahim berkhitan wahwa ba'da samanina sanatan, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam berusia 80 tahun lebih. Wahwa waqtatana bil qudum, dan Nabi Ibrahim alaihi salam berkhitan dengan menggunakan kampak. Yang ingin saya nyatakan di sini adalah sakit mah sakit Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan khitan atau kebayang. Zaman dulu nggak ada anestesi,
suntik bius lokal gitu ya, yang memungkinkan seseorang walaupun di black tubuhnya tapi tidak merasakan sakit, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim tidak, ketika turun tanpa pikir panjang, lihat tampak diasah beliau, geresel, jebret, muncrat darah gitu ya. Apakah sakit? Ya, secara manusiawi sakit gitu ya, karena basyariahnya sama dengan kita. Kalau luka ya sakit, tapi ini sama dengan kisah Nabi Yusuf tadi. Kalau orang-orang terpesona dengan Nabi Yusufnya, kalau Nabi Ibrahim terpesona dengan perintah Allahnya, walaupun harus melukai diri sendiri, tapi yang dilihat adalah bukan sakitnya, tapi rasa cintanya kepada Allah gitu ya. Ya, ruhaniyahnya tidak sakit, ruhaniyahnya malah senang, malah bangga, bahagia ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau seandainya para nabi didiamin saja sama Allah gitu ya, tidak diturunkan wahyu, tidak diperintahkan untuk berhijrah, tidak ngapa-ngapain, justru itu penderitaan yang luar biasa. Sama dengan kita ya, dicuekin sama pasangan, kan nggak enak gitu ya. Jangan kan berhari-hari, semenit 2 menit aja udah nggak betah. Demikian ya, ketika terpesonanya zuhir basyariah, tapi secara ruhaniyah itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nabi Yusuf aja itu baru ke makhluk gitu ya, baru ke makhluk yang gimana gitu ya. Ini Allah yang memerintahkan, sangat luar biasa. Ada satu kesalahan fatal yang kadang diungkapkan oleh para mubaligh ya, bahwa ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu 100%, padahal hanya 50% dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depannya bercahaya, belakang bercahaya, atasnya bercahaya, bawahnya bercahaya, kiri kanan bercahaya, karena saking ya luar biasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diibaratkan bulan, Nabi Muhammad itu bulan purnama yang sempurna. Tapi kalau Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para manusia semuanya yang setengah itu dibagi-bagi kepada setiap manusia dari mulai Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara fisik maupun secara rohaniyah tidak ada yang menyamai. Kalau rohaniyah mah sudah pasti gitu ya, karena abul insan. Kalau Nabi Adam alaihissalam sebagai abul bashar, bapaknya manusia, karena memang manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abul insan, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Bahkan jauh sebelum ada jagat raya ini, nur Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Masya Allah ya. Itu di dalam hadis qudsi, sebuah hadis yang ucapannya, redaksinya dari Kangjeng Nabi, tapi esensinya dari Allah. Maka tidak ditulis di Quran, karena memang tidak seutuhnya dari Allah, tapi ada peran Nabi Muhammad di situ. Maka disebutlah hadis qudsi. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidaklah aku ciptakan seluruh jagat raya ini. Masya Allah, betapa istimewanya Nabi Muhammad SAW. Beliau walaupun secara fisik belum diturunkan, belum diutus, belum dilahirkan, namun basyariahnya, nuroniyahnya itu sudah ada gitu ya, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan jauh sebelum jagat raya ini diciptakan.
Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malakan memiliki seorang malaikat muwakkalan yang ditugaskan itu malaikat biman kepada orang-orang yaqulu yang mengucapkan itu orang ya arhamar rahimin. Padahal ngucapinnya hanya 2 lafaz ya arhamar rahimin. Tidak sampai melakukan sholat, tidak sampai yang katakanlah 5 menit 4 menit lah ya, atau bahkan tidak melakukan puasa yang seharian gitu ya, atau tidak melakukan ibadah haji yang katakanlah 40 hari gitu ya, 40 hari memerlukan waktu yang lama. Ini mah cuma 1 detik 2 detik ya arhamar rahimin. Terutama di alam tarhim tarhim salat subuh biasa, sebelum subuh biasanya dibacakan ya arhamar rahimin dan seterusnya. Wahai zat yang maha penuh kasih sayangnya, hanya mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata ar-rahim. Arhamar rahimin adalah zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Di antara para pengasih itu yang paling terkenal katakanlah seorang ibu terhadap anaknya. Jangankan seorang ibu, seorang hewan-hewan ketika melahirkan anaknya, dia segenap raga, jiwa dan raga dikerahkan untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman mara bahaya. Ibarat kata itu ayam yang jauh lebih kecil dari manusia, tapi ketika didekati anaknya, dia sampai ngejar-ngejar tuh. Padahal dia sudah tahu bahwa manusia itu lebih besar daripada dirinya, tapi seolah-olah dia rela berkorban untuk anaknya asal anaknya selamat gitu ya. Demikian pula ibu mau udah apa lagi itu ya, kasih sayangnya sangat luar biasa. Dengan satu ibarat kata kasih anak sepanjang galah, tapi kasih sayang orang tua sepanjang jalan, tidak ada tungtung, tidak ada batasnya gitu ya. Kalau anak mah kayak seolah-olah sudah ngasih, udah berjasa gitu ya. Padahal mah tidak ada seujung kukunya kasih sayang orang tua gitu ya. Apalagi ketika melihat Uwais Al-Qarni gitu ya, pengorbanan sangat luar biasa. Bahkan ketika beliau tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang wajib dicintai dan memang pantas untuk dicintai melebihi diri dan keluarganya, tapi untuk bakti terhadap orang tua, Uwais Al-Qarni rela tidak mengunjungi Kangjeng Nabi Muhammad SAW karena baktinya kepada orang tua yang sudah sepuh. Beliau menyiapin makanan, menyiapin minuman, memandikan dan lain sebagainya. Itu sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Baru ketika zaman Khalifah Umar yang sebelumnya dipesankan oleh Kangjeng Nabi, wahai Umar, nanti akan datang seorang pemuda yang dia tidak terkenal di bumi, tapi menggetarkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar berpikir, wah ini pemuda istimewa, katakanlah ulama yang sangat zuhud gitu ya. Ternyata pas datang pemuda lusuh gitu ya, biasa-biasa saja. Apa yang membuat Sayyidina Uwais Al-Qarni istimewa? Karena diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah, dan karena baktinya kepada orang tua gitu ya. Makanya para ulama tidak memasukkan, walaupun ini ikhtilaf ya, tidak memasukkan Said Uwais Al-Qarni sebagai seorang sahabat, karena syarat dari seorang sahabat itu adalah pernah bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau ini mah enggak, beliau beriman sampai akhir hayat beriman, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Jangankan dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar saja tidak bertemu gitu ya. Maka
seseorang yang tidak bertemu dengan Kangjeng Nabi digolongkan sebagai tabi'in saja ya, tabi'in, orang yang mengikuti kepada para sahabat. Tapi nggak masalah, itu mah hanya nama gitu ya, yang penting baktinya kepada orang tua. Nah ini ada seseorang yang hanya memuji Allah dengan satu lafaz, yakni Ar-Rahim. Ar-Rahim, zat yang maha pengasih. Tapi kalau ditambahkan dengan isim tafdil, Arhamu. Arhamu itu zat yang, atau Arhamu yang paling menyayangi. Ya Arhamar Rahimin. Di Arhama karena ini diawali dengan ya nida. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang penuh kasih sayangnya, gitu ya. Zat yang paling menyayangi di antara para penyayang. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang membaca Ya Arhamar Rahimin, atau membacakan tarhim, atau senantiasa berzikir dengan menggunakan lafaz Ar-Rahim, maka faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan kepada lafaz Arhamar Rahimin salasan 3 kali, qala lahu al-malaku, maka dikatakan kepada orang tersebut seorang malaikat, inna arhamar rahimina, sesungguhnya zat yang maha penuh kasih sayangnya, zat yang paling penyayang di antara para penyayang, qad aqbala alaika, sungguh telah menghadap kepadamu. Artinya, walaupun Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau menugaskan kepada malaikat, bahwa malaikat itu kalau seandainya ada seseorang yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin 3 kali minimalnya, maka ucapkan seolah-olah nih ya, ucapkan oleh wahai malaikat, aqbala alaika, sungguh aku telah menghadap diriku kepadamu. Yang pada hakikatnya manusia justru yang harus menghadap, ini Allah yang menghadap kepada diri kita ya. Aqbala alaika, menghadapkan kepadamu, menghadapkan diri kita kepada Allah dalam apa? Dalam hal pembacaan surah Iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma ana minal musyrikin. Ini teh ungkapan Kangjeng Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam surah Al-An'am ayat 79 ketika beliau menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat bintang dulu ya, melihat bulan, melihat bintang yang betapa indahnya kerlap-kelip di langit, karena beliau tidak dididik secara tauhid oleh orang tuanya, karena orang tuanya masya Allah gitu ya. Kalau bagi saya, ini bagi saya, khusus bagi saya kayaknya tidak sanggup untuk menerima cahaya Islam ketika orang tua tidak mengenalkan ketauhidan kepada saya, ya, karena ya saya mah hidup-hidupnya aja gitu ya, seadanya gitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau merasakan, namanya calon nabi gitu ya, ketika irhas, ketika beliau masih sebelum usia balik, beliau sudah merasa bahwa di balik dunia yang metafisik ini terdapat sebuah kekuatan yang maha metafisik. Dunia memang mempunyai kekuatan-kekuatan, angin, topan, laut, cahaya, segala macam lah gitu ya, kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi justru tidak mungkin ada kekuatan kalau tidak ada yang menciptakan. Maka secara tauhidi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengenal, tapi karena secara syariat tidak diperkenalkan oleh kedua orang tuanya,
Karena naudzubillah tsumma naudzubillah ya, orang tuanya Azar itu bukan lagi penyembah patung. Ini lebih dahsyat lagi, pembuat patung. Coba bayangin. Kemusyrikannya berganda tuh itu ya. Ya, dia sendiri tidak menyembah Allah, tapi membuat sarana bagi orang-orang untuk menyembah patung. Wah, berarti jahiliyahnya murokab itu Pak. Jahiliyah bertambah-tambah gitu ya. Kalau Abu Jahal kan cuma penyembah berhala saja gitu ya. Tapi kalau Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu pembuat patung yang memungkinkan orang-orang menyembah patung juga gitu ya. Nah, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan dengan akalnya, baru dengan akalnya, belum dengan wahyunya, dengan akalnya bahwa di balik dunia yang metafisik ini terdapat kekuatan yang maha metafisik. Dicari itu terdapat dalam surah Al-An'am 79, 8, 9, 7, 65 ya, 95 berarti. Ayat 95 menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam walamma ra'al kaukaba, itulah ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang pertama 3 kali ya, melihat bintang-bintang, namun bintangnya ketika dilihatin karena saking indahnya dan menyangka bahwa bintang adalah Tuhannya, ketika subuh sudah redup gitu. Kemudian besoknya pantang menyerah, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan lebih gagah daripada bintang, lebih bercahaya, lebih memancarkan cahaya walaupun cahaya yang tidak seindah bintang. Beliau menyangka bahwa bulan adalah Tuhannya. Ketika sudah subuh redup pula itu bulannya. Baru besoknya melihat matahari yang gagah luar biasa menyinari seluruh dunia. Ini menyangka bahwa matahari pun Tuhannya. Tapi ketika sore hari redup hilang saja ya, ditelan maghrib gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ini bara'atun, bahwa aku berlepas diri dari kaumku katanya. Kemudian lihat selanjutnya, Allah menyatakan bahwa menurunkan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menurunkan ilham bahwa sesungguhnya Tuhan yang dia cari itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka terucaplah kalam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am ayat 79. Karena itulah Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah bahwa diriku menghadapkan jiwa dan ragaku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ini pula salah satu dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan syariat oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai doa, salah satu doa iftitah yang diawali dengan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa secara tauhid kita selamanya untuk menyembah kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam setelahnya itu diistimewakan oleh Allah gitu ya. Diistimewakannya apa? Di dalam tafsir Jalalain bahwa 124.000 para nabi itu 70.000-nya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah gitu ya. Kemudian bahwa ini menghadapnya itu. Kalau seseorang menghadap kepada Allah itu sudah sewajarnya, karena memang kita ya siapa kita gitu ya, kalau tidak menghadap kepada Allah justru itu menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Hal yang paling fundamental di dalam kebutuhan manusia itu
kebutuhan akan spiritual yang menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hamba Allah, maka sudah sewajarnya kita menghadapkan diri kepada Allah. Nah, kalau ini bukan kita yang menghadap kepada Allah, tapi justru Allah yang menghadap kepada kita. Apa itu? Qad aqbala alaika, dengan kata-kata yang dititipkan kepada para malaikat, inna arhamar rahimina qad aqbala alaika, sesungguhnya zat yang maha penuh kasih sayangnya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang diantara pengasih justru beliaulah dia yang paling pengasih. Qad aqbala alaika, sungguh telah menghadapkan dirinya kepadamu. Masya Allah, betapa sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak menangkap kesempatan seperti ini, ya, hanya dengan mengucapkan ya arhamar rahimin 3 kali dengan penuh penghayatan, maka ada seorang malaikat yang mengucapkan, mewakilkan firman Allah bahwa sesungguhnya Allah menghadap kepada kita. Lalu kemudian apa? Fasal, maka mintalah apa yang engkau kehendaki. Masya Allah, gitu ya. Kita diperkenankan untuk menyampaikan proposal doa yang apapun doanya, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Al-Fatihah, ya, ada satu hadis yang menyatakan ini satu rahasia di antara rahasia-rahasia di dalam Al-Fatihah. Nah, hadis itu menyatakan inna sholata di sini maksudnya Al-Fatihah, ya. Inna sholata, sesungguhnya Al-Fatihah, kismaini, itu terbagi kepada 2 bagian. Kismun li, kata firman Allah, ini hadis qudsi, ya. Kismun li, mohon maaf. Inna sholata kismaini, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu terbagi kepada 2 bagian. Kismun li, kata Allah, sebagian adalah untukku, wa kismun li abdi, dan sebagiannya lagi itu adalah bagian untuk hambaku. Maksudnya bagian dari untuk hambaku itu ada beberapa lafaz Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah yang itu khususnya untuk Allah. Mana khususnya untuk Allah? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk pada surah Al-Fatihah. Demikian juga kalimat shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka untuk sebagian kalangan ini agak dikecam katanya, karena itu tidak dicontohkan oleh Kangjeng Nabi. Kenapa harus ditambah-tambahi? Bismillah aja katanya, nggak usah pakai a'udzubillah. Yang kedua, shadaqallah tidak pernah diucapkan oleh Kangjeng Nabi, sudah aja sampai akhir ayat, baru selesai tutup aja Quran, ya, gitu aja. Ini masalah adab, ya, masalah adab, masalah. Kembali kepada Al-Fatihah. Inna sholata kismun, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu 2 bagian. Kismun li, kata Allah, sebagian untukku, wa kismun li abdi, yang bagi Allah itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang penuh, yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, zat yang menguasai seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang penyayang, zat yang pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari akhir atau hari kiamat. Iyyaka na'budu. Nah, pas iyyaka na'budu ada 2 bagian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu itu masih bagian Allah, wilayah Allah, jangan sekali-kali para makhluk untuk masuk pada wilayah itu. Dalam artian
Jangan pernah berdoa di saat dari bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu. Baru ketika, karena iyyaka na'budu lafaz maknanya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Nah itu kan berarti dari pujian sampai pengakuan tidak boleh disusupi dengan proposal doa sekalipun. Nah baru ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Baru di dalam lafaz wa iyyaka nasta'in, para ulama menyatakan di situ bagian kita, bagian para hamba, fas'alu ma sa'ala. Masya Allah ya, di dalam akhir ayat kursi tersebut, hadis kursi tersebut, Allah menyatakan wali abdi ma sa'ala, subhanallah, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa, segala permohonan, segala keinginan, segala cita-cita disampaikan kepadaku katanya. Maka ada satu amalan ya dari Kiai Haji Ali ya, Kiai Haji Ali, Pondok Pesantren Krapyak. Kiai Haji Ali ketika membaca surah Al-Fatihah, pertama dulu ya, pertama dari Kiai Haji Abu Arif ya, Kiai Haji Abu Arif itu, kalaupun toh kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau sholat sendirian itu hendaknya berhenti dulu, dalam artian berdoa sebanyak-banyaknya, karena memang di situ tempatnya berdoa. Karena di dalam akhir ayat itu, hadis kursi tersebut, Allah menyatakan wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa. Maka kalau sholat sendirian, berhenti dulu, sudah puas berdoa kepada Allah, baru dilanjutkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Nah, kalau dari Kiai Ali Krapyak Yogyakarta itu ketika membaca Al-Fatihah, ketika pas sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dibaca sebanyak 21 kali, dan pembacaan Al-Fatihahnya itu sebanyak 20 kali. Ketika 20 kali itu, ketika pas lapad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca lagi 21 kali. Jadi 21 kali 21 kali pembacaan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kalau di sini ketika ada seseorang yang membaca Arhamar Rahimin, maka Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang tersebut, walaupun ya tidak semuanya menangkap apa yang disampaikan oleh malaikat ya, kecuali kalau membaca hadis ini baru paham itu ya. Ma aqbala alaika, Allah telah menyampaikan menghadap kepadamu wahai orang yang membaca Arhamar Rahimin, fasal, maka silahkan meminta apa kehendakmu gitu ya. Sama dengan ayat hadis kursi tersebut, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku terserah dia mau minta apa. Rawahu Al-Hakim an Abi Umamah. Selanjutnya, innalillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ma akhadha adalah zat yang maha mengambil, walahu ma a'ta, dan baginya Allah ma a'ta itu adalah zat yang maha memberi, maha mengambil dan maha memberi. Nah, ini mah jadi makhluk itu ya apa ya, kalau istilah Sunda mah dharma wawayangan, tidak punya kehendak, yang punya keinginan adalah dalang.
Walaupun ya sebenarnya tidak tepat juga kalau dianalogikan sebagai dalang gitu ya. Tapi ini untuk menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak saja, hanya memiliki dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan itu hanya keinginan sebangsa ya, keinginan kecil selaku makhluk gitu ya, bahwa al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu memiliki keinginan dan juga rencana-rencana, tetapi perencanaan semua apa yang direncanakan oleh manusia itu wallahu bitaqdir. Allah menentukan kepastiannya dengan takdir gitu ya. Walaupun kita secara matang dan memang SOP semua perusahaan itu segala sesuatu harus matang gitu ya. Tapi walaupun sematang apapun, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan pernah terjadi gitu ya. Nah, itu diantara makna ma akhada wa ma lahu a'ta, dan Allah Maha Pemberi. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bi ajalim musamma, dengan ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan. Fal yasbir, fal tasbir, maka bersabarlah. Dalam artian keinginan manusia kadang tidak berbarengan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia ya, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian agungnya, demikian dicintanya, demikian istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin memiliki keinginan untuk dikembalikan untuk dikembalikan arah kiblat yang asalnya ke arah Makkah Al-Mukarramah, pernah ke Palestina. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruku, itu pernah diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, maka itu disebutnya kayak kiblatain. Kiblatain itu arah dua kiblat. Kiblat itu bukan artian barat daya, bukan. Barat daya itu mah di Indonesia gitu ya. Arah kiblat itu arah Ka'bah berada, karena sebagai pusat penghadapan ketika sholat itu adalah kiblat. Maka disebutlah kiblatain. Nah, ketika kiblat masih ke arah Palestina, yaitu apa tuh, Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad berkeinginan untuk dikembalikan lagi. Ya wajarlah gitu ya. Ada keinginan secara manusiawi. Namun keinginan Nabi Muhammad SAW itu masih belum direstui oleh Allah. Kenapa? Sekeinginan manusia tetap Allah punya hak prerogatif gitu ya. Nabi Muhammad SAW berapa lama itu kiblat pernah mengarah ke Masjidil Aqsa? Dalam satu hadis ada yang menyatakan 16 bulan, dalam satu hadis lagi ada yang menyatakan 17 bulan. Katakanlah 17 bulan ya, 17 bulan. Nabi Muhammad SAW keinginannya belum sama dengan keinginan Allah gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali nikah dengan Siti Syarah belum memiliki putra, dan kemudian diperintahkan untuk direstui oleh Siti Syarah untuk menikahi Siti Hajar. Dari awal dan pernikahan pertama dan pernikahan kedua tetap ingin memiliki putra dengan salah satu ungkapan doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tapi keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam belum direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru direstui itu ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Masya Allah gitu ya. Berarti kalau 86 tahun katakanlah nikah usia 25 dengan Siti Syarah, dengan Siti Hajar
Maka keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam itu terpaut dengan terpaut jarak untuk mengijabah doanya itu 61 tahun, masya Allah, gitu ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam hanya teringat satu kesalahan, yaitu memakan buah huldi atau mendekatinya, ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan maghfirah dari Allah. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima talqin, menerima pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatin. Berapa? 2 kalimat. Yang satu menyatakan kalimah la ilaha illallah, yang kedua menyatakan kalimah tawassul, dalam artian sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah menerima talqin dari Allah? Fataba alaihi, serta merta Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah. Berapa lama Nabi Adam berdoa? Menurut riwayat yang mutabar 200 tahun. Yang paling dahsyat adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki keinginan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi keinginan tersebut harus dipendam dalam pusarannya beliau. Dalam artian baru diijabah oleh Allah ketika Nabi Musa sudah meninggal. Baru ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah, ya. Dari jarak Nabi Musa kepada Nabi Isa saja, menurut Imam As-Suyuti itu 1.500 tahun. Kemudian Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 500 tahun. Berarti 2001. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu ketika Nabi berusia 40 tahun. Berarti diijabahnya doa 2140 tahun. Masya Allah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan keinginan-keinginan kita, harapan-harapan dan cita-cita segala macamnya? Ya, namanya juga manusia biasa, gitu ya. Ya, berdoa mamah berdoa, karena itu adalah perintah Allah. Di dalam hadis yang di atas, fasal, maka silahkan berdoa. Dalam hadis yang tentang Al-Fatihah, wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa, akan aku ijabah. Tapi tetap kembali lagi bahwa ijabahnya suatu doa itu tergantung hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kapan ridhonya, kapan ikhlasnya, kapan berkenan untuk mengijabah doa, maka itulah yang akan terjadi. Wa kullu syai'in indahu, dan segala sesuatu di dalam genggaman Allah bi ajalin musamma, dengan takdir yang telah ditentukan. Fal tasbir, maka hendaknya engkau bersabar. Wal tahtasib. Nah, wal tahtasib di sini sedikit agak pengertian yang agak perlu diluluskan, ya. Ihtisab wal tahsib, atau menentukan, menghitung-hitung. Nah, di sini para mubalik ketika saya kecil sampai hampir usia dewasa, itu ihtasib itu diartikan sebagai carilah pahala. Seperti dalam hadis man soma ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, itu yang terkenal tuh, ya. Man soma, sedikit lagi. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, mohon maaf, para asatid yang umum gitu, dalam artian mohon maaf belum mendalami tasawuf,
itu kebanyakan mengartikan wahtasib ihtisaban itu, dan carilah pahala. Tapi kalau kayaknya insya Allah gitu ya, orang-orang yang sudah bertasawuf mah wahtisaban, mengharap rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, tidak akan masuk surga di antaramu sekalian, wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula dihindarkan dari api neraka. Ketika sahabat mendengar tersebut, sahabat bertanya, wa kaifa anta ya Rasul, bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Saya pun sama, kata Rasul, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dan ridho Allah. Maka tidak ada sesuatu yang bisa membuka kunci surga selain rahmat dan ridho Allah. Sekalipun saya orang yang paling berdosa, tapi karena mengharapkan rahmat dan ridho Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya sehingga Allah tidak melihat dosa saya, tapi diperkenankan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Mudah-mudahan kita pun sama.